Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kak Suci. Di sini aku akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan kakak-kakak Foti sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar mengenai jenis arah dan nama-nama tempat dalam bahasa Inggris, sekarang kita akan belajar contoh-contoh kalimatnya nih tentang tempat dan lokasi dalam bahasa Inggris atau examples of sentence about places and location. Contoh kalimat atau example sentence di sini ada dua kategori nih teman-teman. Yang pertama, sentences that ask for direction atau artinya kalimat yang menanyakan arah, dan yang kedua, sentences that give for direction atau kalimat yang menunjukkan arah. Kita mulai dari kategori pertama, yaitu sentences that ask for directions atau artinya kalimat yang menanyakan arah. Seperti artinya, kalimat yang akan digunakan sudah pasti adalah kalimat tanya. Ada beberapa contoh nih yang contoh kalimat yang aku ambil. Nah, contoh kalimat pertama adalah excuse me, do you know where the post office is? Excuse me, do you know where the post office is? Atau artinya, permisi, apakah kamu tahu di mana kantor pos terdekat? Nah, dari pertanyaan ini, kita tahu bahwa maksud dari pertanyaan ini adalah menanyakan arah menuju kantor pos. Lalu, contoh kalimat kedua, is the hospital far away from the museum? Is the hospital far away from the museum? Yang artinya, apakah rumah sakit itu jauh dari museum? Nah, dari kalimat ini juga kita tahu bahwa maksud dari pertanyaan ini menanyakan arah dari museum ke rumah sakit. Lalu contoh ketiga yang aku ambil itu adalah what's the shortest way to get to your house? What's the shortest way to get to your house? Yang artinya, kemana jalan yang paling dekat ke rumahmu? Nah, dari kalimat ini kita juga bisa tahu nih kalau pertanyaan ini dimaksudkan untuk menanyakan arah menuju ke rumah. Jadi, dapat kita simpulkan dari ketiga pertanyaan ini, walaupun memiliki struktur kalimat yang berbeda, namun maknanya tetap sama, yaitu menanyakan arah. Kategori selanjutnya yaitu sentences that give for directions atau kalimat yang menunjukkan arah. Seperti artinya, kalimat ini digunakan untuk menunjukkan arah menuju suatu tempat. Ada beberapa contoh kalimat yang udah aku ambil. Contoh kalimat pertama itu adalah at the corner of the road, you will see the zoo. At the corner of the road, you will see the zoo. Yang artinya, di pojok jalan kamu akan menemukan kebun binatang. Nah, dari kalimat ini kita dapat mengetahui bahwa maksud dari kalimat ini adalah menunjukkan arah menuju kebun binatang. Gitu. Lalu contoh kalimat kedua, turn left when you see a library. Turn left when you see a library. Yang artinya belok kiri ketika kamu melihat perpustakaan. Nah, dari kalimat ini kita mengetahui bahwa maksud dari kalimat ini adalah menunjukkan arah ke sebuah tempat yang menyebut tempat lain, yaitu perpustakaan sebagai petunjuk untuk memudahkan dalam menemukan tempat yang dituju. Nah, kemudian contoh terakhir adalah the hospital is between the market and KFC. The hospital is in between the market and KFC, yang artinya rumah sakit ada di antara pasar dan KFC. Nah, dari kalimat ini kita dapat mengetahui bahwa kalimat ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan arah dengan menjadikan tempat lain, yaitu pasar dan KFC, sebagai petunjuk untuk menemukan rumah sakit yang menjadi tempat tujuan. Jadi dapat kita simpulkan dari ketiga kalimat ini walaupun memiliki struktur kalimat yang berbeda, namun maknanya tetap sama, yaitu menunjukkan arah. Nah, kira selesai deh materi kita hari ini. Semoga apa yang aku dan kakak-kakak Foti sampaikan hari ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton, semangat belajar semuanya. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu mengenai nama-nama tempat dalam bahasa Inggris. Nah, perkenalkan, sebelumnya aku Dira, kalian bisa manggil Kak Dira. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini. Ayo, siapa di sini yang udah kangen sama sekolah? Nah, sekolah itu kan termasuk nama-nama tempat nih adik-adik. Kalian tahu gak nih, sekolah itu bahasa Inggrisnya apa? Kita bisa
nih di slide ini. Sekolah itu dalam bahasa Inggris disebut school. Dibaca school. Tulisannya S-C-H-O-O-L. Nah, selanjutnya di dalam sekolah ada perpustakaan nih. Nah, perpustakaan itu dalam bahasa Inggris apa ya namanya? Perpustakaan itu disebut juga dengan library. Perpustakaan dalam bahasa Inggris disebut library. Oke, lanjut ya. Tempat ketiga yang akan kita pelajari adalah pasar. Siapa yang suka nemenin namanya belanja? Nah, kira-kira dalam bahasa Inggris pasar itu disebut apa ya? Yap, betul. Pasar itu disebut juga dengan market. M-A-R-K-E-T, market. Nah, adik-adik, masih banyak nih nama-nama tempat dalam bahasa Inggris yang akan kita pelajari. Nama-nama tempat berikutnya, yang pertama adalah bank. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan bank. Walaupun penulisannya sama, tapi pengerjaannya berbeda ya adik-adik. Bank dalam bahasa Inggris disebut juga dengan bank. Nah, selanjutnya adalah taman. Yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan park. Oke, berikutnya ada bandara. Bandara dalam bahasa Inggris disebut juga dengan airport. Bandara dalam bahasa Inggris disebut juga dengan airport. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu adalah kebun binatang. Ayo, pasti pada langsung ngebayangin taman safari ya. Oke, jadi dalam bahasa Inggris kebun binatang itu disebut juga dengan zoo. Lanjut ya. Berikutnya ada restoran. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan restaurant. Oke, yang terakhir ada rumah sakit. Yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan hospital. Nah, adik-adik, agar kita semakin paham dan tahu banyak nama tempat dalam bahasa Inggris, kita lanjut ya belajarnya. Yang berikutnya ada museum. Museum dalam bahasa Inggris disebut juga dengan museum. Selanjutnya ada masjid yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan mosque. Masjid dalam bahasa Inggris disebut juga dengan mosque. Nah, berikutnya ada kolam renang yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan swimming pool. Terakhir ada kantor pos yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan post office. Post office. Nah, sebelum kita sampai pada contoh yang terakhir, kalian boleh coba tebak dulu nih, kira-kira dalam bahasa Inggris dua nama tempat ini apa ya? Yang pertama itu ada gereja, yang kedua ada kantor polisi. Ayo, ada yang tahu nggak nih kira-kira? Oke, aku hitung sampai 3 ya. Kalian boleh nebak salah satu atau dua-duanya. 1, 2, 3. Yap, ini ya jawaban benarnya. Nah, kalau gereja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan church. Sedangkan kantor polisi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan police station. Ayo, siapa yang tadi jawabannya benar? Hebat. Oke, cukup sekian ya adik-adik pembelajaran kita hari ini tentang nama-nama tempat. Yang materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Foti yang lainnya. Dadah! Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat dalam melanjutkan pembelajaran ya. Nah, hari ini aku akan ngejelasin ke adik-adik semua tentang bahasa Inggris bab 8 yaitu places and locations atau tempat-tempat dan lokasi. Tapi sebelumnya, perkenalkan lagi nama aku Daniel dan adik-adik bisa panggil aku Kak Daniel. Nah, pertama-tama aku akan ngejelasin ke adik-adik tentang gimana caranya kita giving directions atau memberikan petunjuk arah. Nah, pertama-tama gimana sih caranya kita bisa memberikan petunjuk arah? Nah, cara yang pertama adalah dengan menggunakan verbs atau kata kerja. Nah, kata kerja tuh yang kayak gimana sih? Nah, kita lihat di sini contohnya adik-adik. Pertama, di sini kita lihat ada mobil warna kuning. Nah, mobilnya itu bergerak belok ke kiri.
Nah, belok kiri, bahasa Inggrisnya adalah turn left. Sekali lagi, turn left. Nah, kalau tadi mobilnya belok kiri, sekarang mobilnya belok kanan adik-adik. Kalau belok kanan, bahasa Inggrisnya adalah turn right. Sekali lagi, turn right. Nah, kalau tadi mobilnya belok ke kiri dan ke kanan, sekarang mobilnya bergerak lurus terus. Kalau lurus terus, bahasa Inggrisnya adalah go straight ahead. Sekali lagi, go straight ahead. Nah, kalau yang tadi itu mobilnya bergerak lurus aja adik-adik. Kalau sekarang mobilnya bergerak lurus dan melewati sekolah. Nah, kalau melewati, bahasa Inggrisnya adalah go past. Go past. Nah, karena mobilnya melewati sekolah, kita bisa bilang bahasa Inggrisnya adalah go past the school. Go past the school. Atau melewati sekolah. Nah, sekarang ada anak laki-laki, dia mau menyeberang jalan dari sekolahnya adik-adik. Nah, kalau menyeberang, bahasa Inggrisnya adalah cross. Sekali lagi, cross. Nah, kalau menyeberang jalan, bahasa Inggrisnya adalah cross the road. Cross the road. Nah, kalau tadi itu, gimana caranya kita memberikan petunjuk arah menggunakan kata kerja atau verbs. Nah, sekarang kita mau memberikan petunjuk arah menggunakan prepositions atau preposisi. Nah, preposisi adalah kata yang menghubungkan lebih dari satu kata benda. Karena di sini kita sedang belajar bagaimana cara memberikan petunjuk arah, kata benda yang dimaksud adalah nama-nama tempat adik-adik. Nah, gimana sih contohnya? Nih, yang pertama, ada sekolah. Dia terletak di ujung jalan. Nah, di ujung, bahasa Inggrisnya adalah at the corner. At the corner. Nah, kalau sekolah terletak di ujung jalan, kita bisa bilang bahasa Inggrisnya at the corner of the street. At the corner of the street. Nah, sekarang di sebelah sekolah ada rumah sakit adik-adik. Bahasa Inggrisnya di sebelah adalah next to. Sekali lagi, next to. Nah, kalau kita mau bilang rumah sakitnya terletak di sebelah sekolah, bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut. The hospital is next to the school. Sekali lagi, the hospital is next to the school. Nah, kalau tadi rumah sakitnya ada di sebelah sekolah, sekarang rumah sakitnya ada di seberang sekolah adik-adik. Nah, bahasa Inggrisnya di seberang adalah opposite atau across from. Sekali lagi, opposite atau across from. Nah, kita bisa bilang kalimatnya sebagai berikut. The hospital is opposite the school atau the hospital is across from the school. Nah, sekarang di antara sekolah dan rumah sakit ada perpustakaan adik-adik. Nah, kalau di antara, bahasa Inggrisnya adalah between. Sekali lagi, between. Nah, kalau kita mau bilang perpustakaannya ada di antara sekolah dan rumah sakit, bahasa Inggrisnya adalah the library is between the school and the hospital. Sekali lagi, the library is between the school and the hospital.
Nah, sekian penjelasan dari aku tentang gimana cara memberikan petunjuk arah. Selanjutnya adik-adik akan dijelaskan tentang nama-nama tempat. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik.